yaitu mengenai teknik komunikasi dalam humas. Di sini dibahas dalam humas itu karena hubungan masyarakat itu adalah kegiatan yang berkomunikasi, jadi kita perlu mengetahui teknik-teknik untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan komunikasi itu sendiri teknik komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik komunikasi lisan, kemudian teknik komunikasi cetak, dan teknik komunikasi audiovisual. Saya rasa ketika kita membaca 3 kata ini, kita sudah bisa punya gambaran kurang lebih lisan itu seperti apa. Lisan itu artinya kan disampaikan dengan verbal, ya kan, dengan ucapan secara langsung. Kemudian cetak sudah pasti berarti berupa tulisan kan, atau mungkin berupa print out sesuatu yang dicetak. Kemudian audio visual. Audio itu artinya pendengaran, visual penglihatan. Berarti sesuatu yang teknik komunikasi di mana pesannya disampaikan dengan cara menggunakan indera pendengaran maupun indera penglihatan. Saya lanjutkan. Yang pertama yaitu teknik komunikasi lisan. Di sini teknik komunikasi lisan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama lobby, kemudian negosiasi, presentasi, dan berbicara di muka umum. Ada yang bisa membedakan bedanya presentasi dengan berbicara di muka umum? Hmm. Kurang lebihnya itu benar. Tapi berbicara di muka umum juga bisa disiapkan, Mbak. Oke, kalau ini kata Mbak Grace, presentasi itu berbicara tapi belum tentu di depan umum. Oh, maksudnya presentasi tidak langsung kayak apa yang saya lakukan ini presentasi tidak langsung kan? Oke, jadi penekanannya lebih kepada audiensnya. Jadi ketika misalnya kalian melakukan presentasi, kalian pasti mendapatkan respon, pasti mendapatkan pertanyaan kan. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan itu. Sedangkan berbicara di muka umum itu lebih sifatnya satu arah. Kalian yang menyampaikan informasinya. Jadi biasanya pertanyaan itu jarang muncul. Berbeda dengan presentasi. Ketika kalian mempresentasikan sesuatu, misalnya nanti kalian akan mempresentasikan tugas penelitiannya, saya pasti akan bertanya. Dan saya butuh jawaban, dan kalian harus menjawabnya. Sedangkan kalau berbicara di muka umum itu misalnya pidato. Ketika ada orang berpidato kan dia hanya menyampaikan informasi satu arah. Atau misalnya orang kalian ikut acara, misalnya acara IPIT, ada orang memberikan sambutan, itu kan dia berbicara di muka umum, tidak ada orang yang akan mengajukan pertanyaan karena sesinya akan berbeda. Jadi penekanannya di situ, Mbak. Kalau disiapkan ataupun tidak, dua-duanya juga bisa disiapkan dan tidak, tapi kalau presentasi memang cenderung disiapkan. Oke, lalu kita masuk ke lobby. Lobby itu kegiatan komunikasi dengan tujuan mewujudkan kepentingan orang atau organisasi yang melakukan lobby. Ada yang tahu orang yang melakukan lobby disebut apa? Di buku ada. Orang yang melakukan lobby itu namanya lobbyist. Aduh, saya ketik di Bisik saja ya. Agak susah ngetik pakai ini. Itu. Jadi orang yang melakukan lobby itu namanya lobbyist. Nah,
Kegiatan lobby ini sifatnya itu informatif dan persuasif. Tapi kalau misalnya di Indonesia, jadi kalau di buku itu kalau kalian baca lebih jauh disebutkan bahwa kegiatan lobby ini, kenapa Mbak? Negosiasi. Negosiasi itu kita sedang membicarakan lobby. Lobby dengan negosiasi itu berbeda. Oke, perbedaannya gini. Kalau misalnya lobby, lobby itu biasanya kalian lakukan ketika ada sebuah proses kebijakan yang sedang berlangsung. Jadi misalnya ini biasanya dilakukan dalam pemerintahan. Misalnya contohnya Indonesia mau ikut perang ke Palestina misalnya. Nah, keputusan Indonesia mau berangkat perang ke Palestina ini untuk membela Palestina itu sudah katakanlah misalnya 90%. 10% ada sebagian orang yang mungkin berbeda pendapat. Nah, ada orang-orang yang berusaha untuk misalnya kita jangan ikut perang ke Palestina, akan mempengaruhi citra kita. Misalnya gitu, atau mungkin berdampak pada ekonomi dalam negeri karena contoh mungkin biaya yang dikeluarkan akan sangat besar, sedangkan biaya itu bisa dialokasikan ke bidang lain. Nah, orang atau organisasi yang nanti melakukan lobby ke pemerintah supaya pemerintah misalnya menunda atau membatalkan rencana mengirim pasukan untuk berperang di Palestina, itu artinya dia sedang melakukan lobby gitu. Jadi ada proses, dia masuk di tengah proses itu lobby. Kalau negosiasi, negosiasi itu berarti ada dua pihak atau lebih yang sedang mendiskusikan suatu permasalahan atau isu yang bisa menjadi atau isu itu menjadi permasalahan buat mereka. Itu negosiasi. Jadi orang atau pihak itu akan berdiri dalam posisi yang kurang lebih sejajar atau equal. Mereka akan mendiskusikan dan mereka akan menegosiasikan, misalnya dari pihak A mereka inginnya itu hasilnya misalnya, aduh maaf, itu mungkin di mute dulu yang agak berisik. Oke, jadi ketika negosiasi ketika misalnya Mbak Frima mau kelasnya jam 8, sedangkan mungkin Mbak Grace maunya kelasnya 8.15, mungkin Mbak Brigita maunya 8.30. Nah, kalian akhirnya bertemu, kalian bernegosiasi satu sama lain, kira-kira kelasnya akan dilaksanakan jam berapa? Sampai kalian mendapatkan suatu keputusan. Nah, keputusan itu kan sifatnya kesepakatan bersama. Itu negosiasi. Jelas perbedaannya? Oke, kembali ke lobby. Tadi saya bilang lobby itu sifatnya informatif dan persuasif. Jadi, lobby ini sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi karena di Indonesia, istilah lobby ini memang karena tidak ada asosiasinya ya, karena berbeda dengan negara lain, terutama negara maju seperti Amerika misalnya. Orang yang melakukan lobby atau lobbyis ini, itu lobbyis itu sudah menjadi sebuah profesi, bukan lagi semacam kegiatan komunikasi. Jadi ketika sudah menjadi profesi, itu menjadi sesuatu yang kalian itu mendapatkan gaji gitu. Kalian bisa bekerja sebagai seorang lobbyis. Sedangkan kalau di Indonesia, lobby itu kadang sifatnya lebih konotasi negatif karena mungkin lebih digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, karena tadi saya bilang, misalnya karena contohnya Indonesia mau mengirimkan pasukan untuk berperang di Palestina, nah dengan misalnya kalian melakukan lobby, kalian bisa memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga kalian bisa memberikan opini atau rekomendasi agar keputusan yang dibuat tidak merugikan organisasi maupun publik organisasi. Contoh mungkin misalnya, ketika kemarin itu ada kasus yang saya agak kurang ngerti, maaf, tolong dikoreksi kalau saya salah. uh, apa Mbak yang ketika habis sholat sholat id ya kemarin itu kan ada media media yang memberitakan kalau uh, pokoknya mereka keberatan dengan keberadaan PKI di TMS ya kalau nggak salah kan. Jadi katanya tidak, soal intinya tidak boleh melakukan atau kegiatan atau apa. Lalu ada sebagian dari kalian, kalau nggak salah Mbak Fitri terlibat kan. Nah, kalian berusaha supaya misalnya supaya
tadinya